Nah, oke, kenapa saya harus memanfaatkan lahan ini ya, atau lahan yang buat perumahan ini? Karena ini kan masih lama untuk pembangunannya. Yang sudah dibangun adalah sebelah sini. Jadi ini tuh masih lahan developer yang di bagian hook lumayan cukup lebar. Kenapa saya harus memanfaatkan lahan ini? Teman-teman bisa lihat sendiri sebelum ini dibabat habis ataupun sebelum ini dipotong dan dibakar, teman-teman coba lihat kondisinya itu seperti itu, dan silahkan berkomentar gimana komentar kalian. Makanya kenapa saya berinisiatif untuk menanam cabai atau tanaman sayuran di sebelah sini ya, karena untuk progres pembangunan perumahan dari developer ini masih cukup lama, dan ini pun sudah cukup lama ya, hampir 4 tahun 5 tahunan belum juga dibangun, dan masih membangun di tempat yang lain atau di blok lain. Nah, kalau kemarin kita sudah melihat amunisi untuk belajar bertani, amunisi apa saja yang saya siapkan, dan perlengkapan dari bibit, terus pupuk, terus media tanam. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman semuanya yang ingin bercocok tanam di polybag khususnya, itu saya akan membagikan tips untuk membuat media tanam yang bagus dan baik untuk tanaman di polybag ya. Nah, saya di sini memanfaatkan sisa limbah dari serutan kayu. Nah, kebetulan di samping rumah itu ada serutan kayu banyak, saya manfaatkan untuk jadi media penanaman cabai nanti. Tapi sebelum itu saya harus proses dulu atau fermentasi dulu. Jadi untuk fermentasi bahan-bahan yang saya gunakan, silahkan simak di video ini. Nah, seperti ini kita sudah tumpuk ya, cukup lumayan banyak untuk media media tanamnya. Langkah selanjutnya saya langsung mau fermentasi media untuk tanamnya ini ya, dengan menggunakan EM4 untuk pertanian. Jadi kita langsung racik saja perbandingannya berapa. Nah, untuk perbandingannya di sini saya menggunakan kurang lebih 5 liter air ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita menggunakan 5 liter air untuk mencampurkan EM4 nya ini. Oke, setelah 5 liter air, kurang lebih 5 liter air, kita langsung menggunakan EM4 pertanian ini ya. Ini dengan takaran 1:1. Jadi kita menggunakan 1 tutup ini ya untuk 1 liter air. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tutup untuk 5 liter air. Setelah kita menggunakan EM4 ini, karena EM4 ini kan tidak bisa bekerja sendiri, harus ada yang bisa menghidupkan untuk mikroorganismenya ini. Kita menggunakan molase atau air gula apa bisa ya. Nah, untuk air gulanya ini saya menggunakan kurang lebih juga 5 tutup ya, kita kira-kira saja. Udah cukup. Jadi ini sebagai makanan untuk bakteri baiknya, bakteri pengurainya itu adalah gula. Langkah selanjutnya kita langsung aduk-aduk guys, biar tercampur rata. Karena ini medianya tidak menggunakan tanah ya, jadi untuk fermentasi itu penting untuk mensuburkan media tanam kita gitu guys. Nah, ini sudah tercampur.
kita langsung tempatkan di botol. Teman-teman bisa menggunakan apa aja ya untuk menyiramnya, karena kalau saya menggunakan ini karena biar rata aja, jadi enak untuk nyiramnya. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya guys, warnanya agak coklat-coklat gitu. Kita langsung siramkan saja seperti ini, diaduk sampai merata. Jadi untuk mengurai apa namanya, yang tahu ini untuk mengurai pupuk organik ya, menggunakan EM4 ini. Semoga nanti hasilnya bagus ya, karena jujur lagi pertama kali nih mencoba belajar pertanian, memanfaatkan lahan yang ada di tempat yang terbatas. Jadi teman-teman bisa melakukan di rumah yang mempunyai lahan cukup luas, manfaatkan untuk belajar bertani guys. Kita mau menciptakan generasi muda, milenial dan Gen Z untuk bertani secara sukses. Makanya kita harus belajar bagaimana caranya bertani dengan baik dan benar, agar kita nanti bisa bertani dengan sukses, meraih hasil pertanian cukup baik. Meskipun kadang bertani juga tantangannya banyak ya, cuman kalau kita tekun sukses jadi petani, insya Allah kita nggak akan kekurangan pangan guys. Jadi kita harus menikmati prosesnya sebagai petani, belajar bertani. Penonton Rumah Impianku, jadi teman-teman yang sudah mengambil perumahan, kalau emang mau bercocok tanam dengan lahan yang terbatas, kita menggunakan polybag saja, tapi harus tahu gimana untuk mencari media tanamnya yang baik dan bagus untuk tanaman agar hasilnya maksimal. Meskipun kecil lahannya, meskipun sedikit, kalau hasilnya bagus dan memuaskan, insya Allah akan jadi kebanggaan tersendiri. Jadi di Rumah Impianku kita akan belajar bercocok tanam ya guys. Jangan lupa untuk diikutin terus channelnya Rumah Impianku. Kita nanti akan belajar bareng-bareng untuk menjadi petani yang istimewa. Jangan pernah gengsi untuk jadi petani, karena sangat luar biasa potensi yang ada sekarang untuk jadi petani. Kita nikmatin prosesnya, kita belajar pelan-pelan, belajar memahami alam dan belajar memahami bumi untuk bertani, bercocok tanam. Insya Allah dengan niat yang baik dan bagus sebagai petani, belajar bertani, nanti akan menjadi tani yang sukses. Amin. Oke, saya rasa cukup untuk fermentasi menggunakan EM4. Kita sudah campur semuanya, lalu habis ini kita langsung simpen guys. Kita simpen kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan untuk meraih hasil yang bagus dan maksimal. Nah, untuk penyimpanannya saya menggunakan kontainer box
ini ya, kontainer box ini untuk menyimpan pupuk hasil dari fermentasi. Kita simpan di sini, langsung kita masukkan saja. Jadi karena kebutuhan saya itu banyak ya, mungkin ini juga masih kurang, karena untuk mengisi kurang lebih 50 polybag, jadi butuh banyak. Kita langsung masukkan di sini, kita simpen selama kurang lebih sebulan. Memang butuh perjuangan, karena di perumahan, apalagi hidup di kota ya, di kota besar, kalau emang mau bercocok tanam, kendalanya adalah media tanam. Jadi kalau saya untuk menghematnya, ini saya menggunakan pupuk kandang yang beli, yang udah jadi, terus saya campur dengan serutan kayu, yang alhamdulillah di sini banyak banget untuk serutan kayu yang nggak dipakai, dan saya ambil gratis untuk saya jadikan di media tanam nanti untuk menanam cabai gitu. Jangan lupa untuk di subscribe channelnya Rumah Impianku. Yang ingin tahu, belajar bercocok tanam, dan yang ingin mencari rumah juga boleh, silahkan. Kita ikutin sampai mana dan sejauh mana akan keberhasilan bercocok tanam di lahan yang sempit dan minimnya media tanam, apa-apa harus beli. Kita buktikan kalau kita bisa, guys. Jangan lupa di subscribe ya. Nanti alhamdulillah penuh, guys. Ini penuh banget. Alhamdulillah dapat media tanamnya segini. Kita mau belajar bertani dengan sungguh-sungguh, karena jujur nanti kalau emang berhasil, sudah capek kerja, guys. Kalau kita punya lahan sendiri, kita bercocok tanam, jadi profesi bertani. Nah, karena ini udah penuh, kita menggunakan tempat lain atau penyimpanan lain ya. Ini kita tutup, kita diamkan kurang lebih 1 bulan sampai benar-benar jadi media tanam yang siap dipakai. Oke, kita tutup rapat dan wajib ditempatkan di tempat sejuk ya, maksudnya terhindar dari matahari langsung. Jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan menggunakan plastik sampah ya untuk menyimpannya. Ini saya menggunakan plastik sampah yang ukuran jumbo. Jadi inilah hasil dari fermentasi untuk penyimpanannya. Seperti ini, guys. Kita simpan di sini kurang lebih 1 bulan ya. Nanti sampai benar-benar siap untuk dijadikan media tanam cabenya. Oke, terima kasih. Untuk kelanjutannya kita lanjut di next berikutnya.